Kebetulan ada suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh teman saya, bagaimana supaya air laut jangan masuk ke dalam rumah. Kita membuat curang batu kali yang tingginya hampir 2 meter tapi dalam rumah. Ini yang sebenarnya perlu dilakukan oleh kita, bagaimana kita mendekatkan kepada mereka sehingga mereka sadar apa yang bahwa di negara ini sudah terjadi penjarahan, baik itu yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif, aktivis maupun politisi. Mereka sudah apatis karena dianggap bahwa kita adalah bagian yang belum kebagian. Ini yang harus kita sikapi. Zaman Orde Baru. Tadi malam saya menonton televisi Megawati digoyang, Taufik menjawab. Ini judulnya agak sedikit genit. Tetapi dari Trans TV, dia hanya tertawa-tawa aja. Dia tidak mencerminkan sebagai suami daripada mereka sudah menganggap remeh terhadap gerakan-gerakan mahasiswa. Mahasiswa sini tertantang untuk apa yang disampaikan oleh Taufik Kemas tadi malam. Ini suatu kantor mengatakan ini serius loh Pak, katanya. Dia tertawa-tawa aja. Ini minggu ini dengan sampai 1 juta, Megawati tumbang seminggu lagi. Tetapi juga kita jangan menutup diri terhadap kekuatan itu, bagaimana dia mempersiapkan infrastruktur. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa Indonesia masih dalam kemudian sekarang Megawati ya sama saja. Tetapi yang kita harapkan adalah orang yang bisa sama-sama berjalan ke depan untuk memperbaiki apa yang kita harapkan. Sama-sama strukturnya, pabrik-pabriknya dikuasai oleh Amerika. Cuma Amerika yang bisa dikuasai Jepang. Kalau Indonesia sih gampang sekali. Contohnya saya baca pada hari ini di SWOT. Ini tidak untuk kemungkinan juga akan terjadi yang namanya money laundering dan lain-lain. Yang ada di seluruh negara ini adalah aset rakyat. Terima kasih. Sidang Raya Gerakan Oposisi Nasional. Untuk kau beli betul tuh ini. Pertama saya kira Ya untungnya kemana dong? udah kita support ya. Jangan bicara begitu, kita nggak support apa mau terima bola unta, ini nggak benar gitu. Kalau video itu masang dulu Itu yang mana? Besok yang turun. tadi Besok turun nih. mensupport ini. Dalam bentuk apapun supaya kita tidak jadi pedagang sapi. Jadi, karena udah banyak pedagang sapi ada di Senayan sana gitu. Jangan ada lagi pedagang sapi baru lagi. Disiplin lupa kita sebenarnya. Beda antara Orde Baru dengan sekarang juga jelas. Kalau ada ketentuan politik mengenai apalagi partai politik itu, Golkar, PDI, P3. Pejabat yang pernah pejabat publik tidak boleh tahu. Tidak ada aturan ini dulu. Yang orang bilang kalau cerdas potongan politik ini kita lupa. Dari Orde Baru ke reformasi dulu tuh dia nggak jelas mana batasannya. Kalau waktu orde lama, Orde Baru jelas ada tetapnya. Komunis dilarang, ajaran Bung Karno dilarang. Kalau tetapnya. Dari Orde Baru ke udah nggak ada gitu. Tidak lagi menjadi hujatan-hujatan. Tapi beli anggota DPR, Hamzah Has pun aja dia anggota DPR. Tapi kita hanya hujat, pada batasan hujat aja kita. Orde Baru. Kalau bermasalah sih itu akan digilang sendiri. Yang kedua, insya Allah kalau bersama PKI mengundurkan diri dalam harus jelas batasan antara Orde Baru, reformasi dan sekarang. Jadi saya kira makin kaya Pak Muslim maupun Bang Aliman. Mungkin ada teman-teman yang di belakang sana yang belum kebagian atau belum merasa perlu bersuara, silakan. Sebelumnya RI pada waktu itu dengan hormat-hormat dari mahasiswa, tapi apa yang terjadi kan? Itu diabaikan sama sekali. Kemudian timbul sekarang presidium gitu kan. Apalagi sekarang presidium ini. Kemudian ya itu masalah-masalah itu 99 kemarin sangat bagus gitu kan, dengan menampilkan partai-partai baru, partai politik baru sampai 48 partai politik yang ikut dalam 99 kemarin. Cuman dengan merasa sudah puas, komite apa lagi yang akan diusulkan lagi gitu kan. Bagi saya yang saya usulkan cuma bagaimana kita ini memberikan pelajaran baik pada masyarakat gitu kan. Apa itu sebenarnya pemilu, apa itu sebenarnya pemerintahan. Insya Allah katanya 2004 ini kita akan pemilu langsung menjadi presiden.
masyarakat pemilih ini akan menentukan nasib bangsa ini, bukan kita. Kita di sini apa? Walaupun kita telah membentuk presidium nanti, tetap saja masyarakat yang akan menentukan siapa sebenarnya pemimpin di bangsa ini. Kata Bapak tadi baru 8 kali. Dengan 8 kali kita pemilu saat ini, apakah kita sudah dewasa dengan berpemilu, sudah dewasa berdemokrasi? Itu yang harus kita camkan. Tapi ya, semua kita hanya berdebat mengenai Itu dana dari UNDP. Kau bikin proposal. Dari belakang, tadi masih ada. Tunggu dulu UNDP lah. Saudara-saudara para hadirin, saya melihat pembicaraan membahas, menganalisa, kemudian karena kalau di bank itu sulit berkembang. Tapi jadikanlah forum ini suatu dewan revolusi. Ya, supaya lebih konkret. Itu saja. Tapi saya lihat semua masih memandang dari segi legalitas. Itu apakah kita konstitusional, apa tidak, presidium konstitusional atau tidak. Kalau menurut pandangan saya, tidak ada satu presiden pun di Indonesia ini konstitusional. Tidak pernah. Soekarno aja memproklamasikan berdirinya republik itu atas nama bangsa Indonesia. Jadi tidak konstitusional. Begitu juga Soeharto dapat Super Semar sampai dia jadi Semar Super. Dan nggak tahu di mana Super Semarnya sekarang. Biasa, bukan presiden lagi. Inkonstitusional dia itu. Inkonstitusional. Karena dia sudah warga negara biasa. Lain halnya kalau dia bilang saya mengangkat Habibie, baru dia meletakkan jabatan konstitusional. Jadi tidak konstitusional. Itu ya dipilih Gus Dur meskipun sama-sama. Kemudian Megawati menusuk Gus Dur dari belakang. Sudah tahu orang dan satu jalan supaya konstitusional. Yang disebut Bapak itu, jadi sama dengan Bapak itu saya pendapat. Pasal berapa tadi? Terpilih dari Amin Rais yang sudah memilih 3 presiden, setiap tahun dia ganti, dosanya Amin Rais itu. Kenapa dia pilih yang pinggulnya besar, otaknya kecil? balik besar otaknya kecil. Salahnya Amin Rais. Tapi dia sendiri bilang, oh malu kita di luar negeri tiap tahun ganti presiden. Oh dia sendiri yang pilih. Salahnya sendiri. Nah sekarang DPR MPR itu adalah seperti bapak kita. Jadi kita ini anak bangsa ya, kita anak-anak bangsa. Jadi kita ini anak dari bapak. Kita serahkan kekuasaan sepenuhnya sama bapak itu. Tapi ternyata bapak itu tidak memperhatikan nasib kita sebagai Murtad. Nah sekarang mengatakan kepada Amin Rais, Kami golkar. belum. Cerai dulu dengan istri. Pecat, tolak 3. Tolak 3. Pak, daripada kami tidak minum susu ibu, lebih baik Cari talak 3. Kalau bapak tidak mau talak 3, kami anak-anak berontak. Dan kita kalau mau berontak tidak usah takut. Ya, tidak usah takut karena perubahan di Indonesia sudah terbukti. Jadi tidak usah tunggu lagi mesti sosialisasi seperti di kampung-kampung ini. Keluar bata, tidak perlu. Nggak bisa diganti. Jadi pertemuan seperti ini saya kira sangat penting. Nggak mungkin ini nggak bisa diganti. Tapi kalau operasionalnya itu sudah sekarang dengan SMS dengan apa outsourcing semua Pak. networking. Jadi percaya aja Pak bahwa ada outsourcesnya itu. Itu aja. Oke. Baik, terima kasih. Kalau melihat Bicara Eros Mahfud Mulyana hari PRD hari Kamis jam 2 di Jakarta Media Center. TMC. Negara Jumat tadi yang disebut tadi mau ada Jumat itu. Jadi seperti dibilang oleh Pak Bilman ini sebenarnya kekuatan-kekuatan yang ada itu secara situasi karena kondisinya memang mereka ini terpaksa bergabung gitu. Dan ini memang biar prosesnya jadi memang
yang memimpin itu kondisi objektif Pak. Dan Tadi sih hanya brainstorming, tapi nanti yang menentukan tuh Situasi. omongan Ada kita sih, sih. sama informasi besok pagi di istana jam 10 ada rapat akbar. Jadi pelajar siswa sama masyarakat. Ini nggak tahu Pak. Dan 10 besok. Hah? Dan 10. Oh, ada lagi. Ada lagi sama apa? Terus-terusan. KKN saudara yang paling berpendapat tadi. Dan kalau melihat gejala, saya lihat ini dari metode ini agak cukup detail dan agak cukup lama merekam kita. Nampaknya jangan-jangan ada. Siap revolusi. Mandi aja ya. Rapat apa? Berjuang Pak? Ya harus. Berjuang. Nanti Senayan besok kan yang Bos, bisa datang ya? GMC. Revolusi untuk rakyat. Kau usah banyak-banyak 10 lembar aja. Ada. Jangan panjang-panjang, pusing nanti bacanya orang. Soal amandemen tadi itu, Bang. Nah, nanti kita bawa ke Senen. Berbanyak.